Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Fadila Rustiana dengan NPM 202045, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ragam-Ragam Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Anjar Rahman SPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama rekan kelompok saya, yaitu Ilham Agustian dengan NPM 202034, Bagjakarta Wijaya dengan NPM 202258, Ayunda Nurul Fikri dengan NPM 202029, Susi Ameliani dengan NPM 202026 dan Ayudia Dewanti dengan NPM 202269. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian ragam bahasa. Bahasa diartikan sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasa sangat perlu untuk dipelajari oleh seluruh masyarakat, karena bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi suatu lapisan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asli bangsa kita yang sudah dipakai sejak zaman nenek moyang kita. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia dan bisa diterapkan dengan baik sehingga identitas kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan hilang. Ragam bahasa adalah variasi berbeda-beda yang disebabkan karena berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat, seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya daerah, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Susi Ameliani. Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bahman 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, menurut Visman ed. 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa kosakata ragam bahasa baku, agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia secara umum, yaitu yang pertama, sebagai alat komunikasi dipakai dalam berbagai keperluan. Tentu tidak seragam, tetapi akan berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Yang kedua, ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa baku itu sendiri. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Karakteristik ragam lisan antara lain: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3.
Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata, seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Karakteristik ragam bahasa tulis antara lain: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya. Susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. 8. Harus memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan-ketentuan dalam ragam tulis antara lain: 1. Memakai ejaan resmi. 2. Menghindari unsur kedaerahan. 3. Memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. 4. Memakai bentuk sintetis. 5. Pemakaian partikel secara konsisten. 6. Menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Perbedaan antara ragam lisan dan tulisan. Yang pertama, ada tata bahasa. Tata bahasa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada ragam bahasa lisan. Contohnya, Nia sedang membaca surat kabar. Contoh yang kedua, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Yang kedua ada ragam bahasa tulisan. Contoh yang pertama, Nia sedang membaca surat kabar. Yang kedua, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Yang kedua ada kosakata. Kosakata dibagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Contohnya, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Contoh yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Yang kedua ada ragam bahasa tulisan. Contoh yang pertama, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Lalu, ada ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicaranya. Karakteristiknya adalah: yang pertama, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Yang kedua, ada ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Karakteristiknya, yang pertama, walaupun terkesan beda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Dan yang terakhir, digunakan pada situasi santai dan tidak resmi. Ragam bahasa berdasarkan
berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam dialek, yaitu variasi bahasa pada kelompok masyarakat atau daerah tertentu. Contoh ragam dialek yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Jakarta akan berbeda dengan orang yang tinggal di Jawa Timur, yaitu masing-masing daerah akan memiliki ciri khas atau tekanan suara yang tinggi atau rendah. Itu yang dinamakan dengan ragam bahasa dialek. Selanjutnya ada ragam terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, video. Mungkin bagi yang tidak berpendidikan akan menyebutnya menggunakan huruf P, yaitu fitnah dan video. Selanjutnya ada ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, undang-undangan, atau peraturan-peraturan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya yang terakhir ada ragam tidak resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Contoh ciri-ciri ragam tidak resmi yaitu menggunakan bahasa kedaerahan, terus sikap penutur, sehingga di samping ragam yang tertera di atas dapat pula ragam menurut daerah, ragam menurut pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi atau topik pembicaraan. Ragam hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasa khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri ragam bahasa hukum mempunyai gaya bahasa yang khusus, lugas, dan ekstrak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Objektif dan menekan prasangka pribadi, memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam jurnalis adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers, media massa cetak. Bahasa jurnalis adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, termasuk radio, televisi, dan multimedia. Ragam khusus jurnalis adalah ragam bahasa ringkas. Ragam ringkas mempunyai sifat-sifat umum sebagai berikut. 1. Bahasa padat. 2. Selalu berpusat pada hal yang dibicarakan. 3. Banyak bersifat objektif daripada subjektif. 4. Lebih banyak unsur pikiran daripada perasaan. 5. Lebih bersifat memberitahu daripada menggerakkan emosi. 6. Tujuan utama ialah mempunyai pendengaran atau pembacaan, tahu atau mengerti. Oleh karena itu yang diutamakan ialah jelas dan seksama, kalimat-kalimatnya disusun secara logis. Yang terakhir adalah ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus, terdapat kata, cara-cara penutur, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran
fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengaran atau pembacaan, dan istimewa cara penuturannya. Ada pula bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik untuk tulisan maupun lisan. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai dengan situasi. Seperti ragam baku atau frozen digunakan pada situasi hikmat. Ragam resmi atau formal digunakan pada situasi resmi. Ragam konsultatif atau usaha digunakan pada pembicaraan yang terpusat, pada transaksi ataupun pertukaran informasi. Ragam santai atau casual digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Ragam akrab atau intimate digunakan untuk orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan kita. Nah, maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mau secara lisan ataupun tulisan. Dan kita juga perlu memperhatikan cara penulisan dengan acuan pada KBBI untuk ejaan yang resmi dalam sebuah penulisan. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk mempermudah mereka berkomunikasi. Ragam bahasa dibagi menjadi 2 macam, yaitu ragam lisan yang membutuhkan lawan bicara dan juga ragam tulisan yang tidak membutuhkan lawan bicara. Teman-teman yang saya banggakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sangat berharap presentasi ini dapat bermanfaat dengan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai ragam-ragam bahasa Indonesia. Sekiranya presentasi ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang mendengarnya. Presentasi ini kami akui masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Bila ada pertanyaan mengenai materi presentasi kami, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah atau bisa melalui Google Classroom. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.